semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak Ibu, bagi yang ingin atau penasaran, ingin tahu sebenarnya sih transformasi PPG yang sedang dikerjakan oleh Ditjen GTK itu apa saja sih? Terutama bagi guru-guru dalam jabatan yang sudah menunggu, yang sudah lolos free test dan lain sebagainya, itu apa saja? Terobosan apa sih yang dilakukan oleh Ditjen GTK untuk guru-guru dalam jabatan dan juga untuk guru-guru yang calon guru ya, yang ingin mengabdikan diri, mendedikasikan diri menjadi guru. Pertanyaannya adalah, kenapa PGSD hanya guru kelas SD? Tidak bisa lintas jenjang. Yang PAUD kok bisa ya jadi guru kelas SD? Pertanyaan yang bagus sekali. Jawabannya tentu sebenarnya sejak tahun 2022 kami juga sudah membuka pendaftaran untuk PPG, program PPG Prajabatan. Linearitas untuk bidang studi guru kelas SD memang spesifik hanya dapat dipilih oleh S1 PGSD atau PGMI. Namun dengan jumlah kekosongan guru kelas SD sangat besar. Jadi sebenarnya tuh kalau sekarang guru PAUD itu bisa mengajar SD, lalu guru-guru mata pelajaran yang linear untuk mengajar SD itu boleh daftar di SD. Itu sebenarnya karena ada kekosongan yang luar biasa besar pada guru kelas SD. Jadi bagi teman-teman lulusan S1 PGSD, bukan yang kami buka itu mengambil porsinya S1 PGSD, tetapi memang jika semua S1 PGSD daftar itu masih kosong, sehingga karena kekosongan yang demikian besar maka belum dapat dipenuhi oleh lulusan PGSD atau PGMI, sehingga sejumlah prodi S1 kependidikan dapat dilinearkan dengan bidang studi guru kelas SD. Ini bukan cuma ngawur ya linearitas ini, karena kalau Bapak Ibu tahu, bagi sertifikasi mata pelajaran yang diajarkan di SD itu kalau dia pada saat mencari pekerjaan ya, kalau sudah punya sertifikasi dia sudah linear, aturannya sudah ada, mereka linear untuk mengajar di SD. Oleh karena itu, sekaligus agar mereka belajar pedagogi guru SD, maka S1 yang mata pelajarannya ada tersedia di SD, sementara ini linear untuk SD. Sampai kapan ya sampai demand ini terpenuhi gitu ya. Kebijakan yang terbaru adalah kegawat daruratan guru SD dapat kita atasi dengan linearitas yang sudah kita sempurnakan saat ini. Contohnya apa ya? Pendidikan matematika, pendidikan bahasa Indonesia, IPA, IPS, PPKN, dan juga PG PAUD itu linear dengan SD. Gitu ya Bapak Ibu ya. Saya akan datang, lulusan S1 D4 yang linear bisa langsung mendaftar ya menjadi ASN tanpa ASN. Kalau sekarang kan kenapa kami sudah capek-capek kuliah S1 D4 kependidikan tidak bisa ngelamar ASN ketiga kan. Kami sedang merancang program di mana nanti lulusan S1 D4 bisa langsung daftar menjadi ASN, kemudian setelah mendapatkan penempatan maka nanti akan menempuh pendidikan PPG setelah mendapatkan penempatan. Jadi ini kita sedang terus sempurnakan program ini. Maksudnya preferensi lokasi pengertian itu apa sih Mas Dir untuk Prajabatan? Apa sih maksudnya Mas Dir yang kemarin memberikan pengumuman ini ya Mas Dir? Siap betul ya. Jadi belajar dari pengalaman yang lalu betul ya. Iya. Di mana para PTK penyelenggara PPG telah meluluskan mahasiswanya, namun karena tidak sesuai dengan kebutuhan di daerahnya, akhirnya perlu ada distribusi lokasi dari di mana lulusan PPG Prajabatan ke daerah yang lebih membutuhkan. Contoh dari Jawa Tengah, karena banyaknya mahasiswa yang mengikuti PPG Prajabatan, banyak harus dikirim ke daerah lain seperti Kalimantan, Sulawesi dan Maluku misalnya. Nah, hal ini yang akan menjadi resistensi di pelaksanaan PPG ke depan Ditjen. Iya. Sehingga untuk lamaran tahun 2024 kali ini peserta PPG Prajabatan itu sudah disesuaikan dengan di mana nanti dia sekiranya akan mengabdi Ditjen. Ya, jadi kalau mereka mengisi preferensi misalnya Provinsi Lampung, itu maksudnya apa nih Mas Dir? Berarti dia akan siap setelah lulus PPG Prajabatan akan ditempatkan di Provinsi Lampung. Sedia ya? Ya, karena memang dia memilih lokasi itu. Boleh nggak
misalnya saya ini dari Jawa Tengah memilih provinsi, memilih preferensi provinsi di Nusa Tenggara Timur. Boleh Bu Jen. Oh boleh. Selama dia memang ingin mengabdi untuk selanjutnya menjadi guru di wilayah tersebut, dia bisa kalau misalnya saya ngisi preferensi di Nusa Tenggara Timur, begitu lulus saya nggak mau, apa sanksinya Mas Dir? kita di sini akan membuat perjanjian agar di mana dia nanti akan memilih preferensi itu akan menjadi perjanjiannya dia akan ditempatkan di begitu. tersebut Bu Jen. Luar biasa sekali ya, ini terobosan dari Direktorat PPG supaya teman-teman itu sudah tahu dari awal nanti saya mau kepinginnya tuh ngajar gimana gitu ya Mas Dir. Pertanyaannya PPG kategori B Bu, gimana kelanjutannya aja. Nanti Mas Dir akan jawab saya pertanyaan yang lain ya. Sekarang bagi guru untuk Mas Heri Person, Pak Heri Person saya ingin jawab ya. Bagi guru dalam jabatan ya, ini kabar gembira nih semua guru dalam jabatan yang sudah lulus seleksi administrasi dan telah mengikuti seleksi akademik pada tahun sebelumnya ya, yang sekarang sudah ada dalam database kami, maka menjadi kandidat yang akan terundang di PPG tahun 2024. Saat ini ya, siapa saja nih, semuanya kami sudah punya data hampir 600.000. Nah saat ini tidak ada lagi kategori B atau kategori A, yang saat itu kategori digunakan pada saat seleksi administrasi pada tahun 2023 untuk membedakan yang sudah mengikuti seleksi administrasi atau belum. Sekarang bagi siapapun guru dalam jabatan sampai TMT tahun 2023 aktif di Dapodik ya, mereka guru penggerak atau lulusan PLPG sekarang boleh ikut PPG dalam jabatan tahun ini. Jadi ini kesempatan yang luar biasa bagi semua guru di Indonesia untuk menjadi tersertifikasi, dan tentu implikasinya adalah Bapak Ibu adalah guru profesional yang berhak untuk mendapatkan tunjangan profesi. Gitu ya Mas ya? Ya, dikarenakan nanti pada waktu ketika menyelenggarakan PPG jabatan akan didistribusikan, lulusan akan didistribusikan di sekolah tersebut, di daerah tersebut, maka pembukaan kuota PPG jabatan di setiap kampus itu sudah mempertimbangkan kebutuhan guru di tahun 2025 atau tahun depan, 1 tahun berikutnya, memperhitungkan jumlah pensiun di daerah tersebut. Sehingga masing-masing mereka penyelenggara PPG jabatan kuotanya mempertimbangkan kebutuhan di tahun depan. Sehingga kuota pelaksana PPG jabatan itu juga akan ada sertifikasi dari kalau memang bukan kampus yang melakukan misalnya 250, kita tidak akan mencetak lulusan PPG jabatan yang sekiranya nanti dengan kebutuhan di daerah tersebut ya. Pertanyaannya adalah untuk yang ASN belum sertif masih dapat kesempatan PPG dalam jabatan. Semua guru ASN maupun non ASN ya, karena Mas ya, semua guru kami punya data, guru-guru di satuan pendidikan yang belum tersertifikasi jumlah 1,6. Jadi 1,6 itu 300 ribunya adalah belum S1, 200 ribu dari Kementan, 1,1 juta adalah guru-guru yang memenuhi syarat. Semua guru yang tadi saya sebut, baik ASN non ASN, saat ini mendapat kesempatan yang sama untuk mengikuti PPG dalam jabatan. Dan PPG dalam jabatan untuk saat ini yang kami sebut dengan transformasi PPG dalam jabatan adalah menggunakan plat PMM, dan Bapak Ibu nanti akan belajar mandiri, modul secara mandiri, dan tinggal mengikuti uji UGIN dan UP. Jadi mari kita manfaatkan kesempatan sebaik mungkin bagi Bapak Ibu guru yang sekarang ada di Sati yang belum tersertifikasi untuk ikut PPG ini. Belajar yang baik ya, nantinya kita akan segera buka ya dalam waktu ke depan, beberapa waktu ke depan, gak lama lagi. Ya, yang ada lagi nih Mas Dir, Bu mohon PPG Pajak Paut tambah kuota di NTT Bu. Gimana Mas Dir? Sekali lagi Bu Jen, kita mempertimbangkan membuka jumlah kuota per masing-masing daerah di ketika penyelenggara PPG di regional tersebut dengan telah mempertimbangkan kebutuhan guru di 1 tahun ke depan gitu kan. Ya. Jadi jangan sampai nanti nambah kuota namun kita hanya mencetak
ada jabatan yang sebetulnya tidak dibutuhkan kuotanya, tidak dibutuhkan jumlahnya. Nah, sebetulnya semakin kita memperkembangkan kuota pensiun tahun 2025 itu justru akan meningkatkan persaingan gitu ya antar sesama pelamar dan juga jabatan. Nah, sehingga itulah maka dampaknya akan kami harapkan peningkatan guru di tahun ke depan nanti karena ada persaingan ketika ingin mengikuti pendidikan. Misalnya kapasiti misalnya kalau dibuka tahun 2024 ini banyak bocoran. Ini berapa sih Mas? Jadi kebetulan kan itu mengumumkan dalam waktu dekat ya. Jadi sabar ya, sebentar lagi kita akan buka yang sudah ada dulu kategori yang sudah mana lulus seleksi akademik ya. Jumlahnya 600.000 ini langsung kami bagi. Bagi yang belum semua yang lolos administrasi tanpa harus apa lagi ya, tidak harus punya IPTK. Itu boleh ikut PPK Dasar ya. Tunggu saja sebentar lagi. Namun bagi yang belum lulus seleksi administrasi itu juga secara simultan dibuka kesempatan untuk mengikuti seleksi administrasi di provinsinya melalui IPT Ketika Pendidikan. Ya, jadi seleksinya yang untuk PPK Dasar sekarang nggak ada lagi seleksi akademik Bapak Ibu, hanya seleksi administrasi. Jadi yang sudah lolos seleksi administrasi 500.000-nya yang belum lolos seleksi administrasi nanti akan terus dibuka Bapak Ibu memenuhi ketentuan administrasi yang ada itu melalui Balai Guru Penggerak dan Balai Besar Guru Penggerak di ibu kota provinsi masing-masing dalam waktu dekat ya. Jadi nanti semua guru yang tadi saya sebut punya kesempatan untuk ikut PPK Dasar. Jangan khawatir, kamu juga sudah ngobrol kok dengan DCA untuk tunjangannya. Kemungkinan untuk semua guru yang lolos untuk mendapatkan tunjangan. Karena kami ingin semua guru sejahtera. Segenap guru yang sudah mengajar lama itu mendapatkan kesempatan untuk menikmati kesejahteraan. Itu adalah misi kami melalui PPK Dasar. Pertanyaannya, apakah ada PPK kategori khusus bagi lulusan guru penggerak seperti tahun 2023? Nah ini informasi penting bagi para guru penggerak seluruh Indonesia yang belum sertifikasi pendidik. Jadi untuk guru penggerak, untuk lulusan PAPG yang belum berhasil mendapatkan sertifikat pendidik, maka tahun ini mendapatkan kesempatan PPG khusus. Jadi mendapatkan pengakuan ya, dari pengakuan bisa pada SKS-nya bagi dua kategori yang tadi saya sebut untuk ikut PPG di tahun 2024. Jadi manfaatkan kesempatan sebaik mungkin. Tentu kami ingin keaktifan Bapak Ibu dalam terus mengecek dan mendaftar. Pertanyaannya, PPG pelajar berbayar enggak, Mas? Untuk saat ini masih ganti Rp0 gitu ya. Oh, dari beasiswa betul ya? Masih Dari PPG betul? betul. Oh, luar biasa ini. Namun ini berhati-hati apabila nanti si payment itu meningkat karena ekonomi harga pasti naik gitu ya. Nah, ketika sudah banyak persaingan maka akan ada harga yang memang harus dibayarkan. Artinya bagi teman-teman, bagi adik-adik yang memang sudah lulus kuliah S1 hingga saat ini pendaftaran sudah dibuka gitu ya. Ya, bagi Mas Rizky Irawan dan Bapak Ibu guru yang lainnya yang sudah mengikuti
kuota, itu yang ngomong maju ya, nggak ada kuota nih Bapak Ibu. Pokoknya siapa saja yang memenuhi syarat akan dipanggil. Berapa sih kemampuan kita untuk memperhatikan guru itu? Sebetulnya kayak tahun-tahun sebelumnya kan kisaran di sekitar 40.000, 60.000. Iya. Namun kemampuan kali ini kita membuat sampai dengan 800.000 Itu 800.000 nih. untuk pengajaran. Ya. Untuk kapasitas kemampuan IT itu sampai dengan 1.200.000. Ini Bapak Ibu, Bapak Gembira dari Mas Direktur dan semua tim yang sekarang ada di sini terus tadi bersama kita. Jadi saya nggak ada kuota lagi. Kami sudah menyiapkan belajar mandiri menggunakan platform. Kemampuan kapasitas teknologi kita sampai 1,2 juta. Tapi kemampuan anggaran tahun ini hingga 800.000. Jadi ayo siapa saja yang ada kriteria yang syarat administrasi saja itu bisa ikut bikin belajar tahun ini. Dan tentu kami ingin meskipun belajar mandiri nantinya Bapak Ibu benar-benar belajar modul ya. Modulnya hanya 3 yang harus dipelajari. Dengan belajar modul itu Bapak Ibu akan bisa menyelesaikan ujiannya. Itu kan ya Mas? Dan nanti ketika kelulusannya hanya dari ujian kompetensinya maupun UB-nya. Apalagi gimana? Karena mungkin biasanya ada kuota pemanggilan itu banyak guru-guru yang misalnya masih muda atau tempenya masih rendah, Ya. merasa oh paling nanti saya dipanggilnya suatu saat nanti Ya. tempat senior. Nah untuk hal ini bagi seluruh individu baik negeri swasta baik tua muda yang tidak memiliki PTK sekalipun asalnya terdaftar di Dapodik, jangan nunggu panggilan. Justru menunggu rekan-rekan semua, rekan-rekan guru untuk mendaftarkan dirinya dan siap untuk mengikuti OPD dan pengobatan. Ya. Dan bagi seluruh guru, apalagi guru-guru yang sudah lama mengabdi, ini adalah kesempatan bagi Bapak Ibu, persembahan dedikasi kami untuk Bapak Ibu guru dalam jabatan untuk bisa menjadi guru bersertifikasi. Ya, ini kesempatan yang kita sediakan bersama-sama. Nah, bagi yang belum pernah kejaring tes PNS TMP tahun 2020, silahkan mengikuti seleksi BPK Derajat tahun 2024. Tunggu informasi dan jadwal tata cara akan diinfokan dalam laman BPK. Jadi ini adalah laman yang wajib Bapak Ibu guru terus pantau. Nah, ya ini dalam ya, belajar administrasi. Ya, nanti nggak ada lagi seleksi Bapak Ibu.